Viral video diduga rombongan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyalip mobil Sri Sultan Hamengkubuwono X. Namun pihak AHY menegaskan tudingan tersebut tidak benar. Sebuah video menunjukkan mobil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 disalip rombongan totot wuk-wuk di jalan raya viral di media sosial. Dalam video ini rombongan dengan pengawalan polisi menyalip kendaraan Sri Sultan Hamengkubuwono X yang berhenti saat lampu merah. Mobil polisi bersirine mengawal sejumlah kendaraan untuk bersama-sama menyalip mobil Sri Sultan Hamengkubuwono X dan pengendara lain yang berhenti. Kejadian ini pun menjadi perbincangan warganet di media sosial. Sejumlah akun media sosial membuat unggahan dengan menuduh rombongan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melanggar lampu merah dan melawan arah. Namun Herzaki Mahendra Putra, staf khusus Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan buka suara soal tudingan rombongan kementeriannya menyalip mobil Sri Sultan Hamengkubuwono X. Herzaki menegaskan tudingan tersebut tidak benar. Ia menyayangkan unggahan di media sosial yang memberikan framing seolah rombongan yang melintas di depan Sri Sultan merupakan rombongan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Herzaki meminta netizen mencari tahu plat rombongan yang menyalip mobil Sri Sultan sebelum menyuarakan tudingan yang tidak berdasar. Indonesia Game Developer Exchange atau IGDX 2025 kembali digelar di Bali Oktober 2025. Ajang tahunan ini diprakarsai oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama dengan Asosiasi Game Indonesia. 3, 2, 1. Indonesia Game Developer Exchange atau IGDX 2025 kembali digelar di Bali Oktober 2025. Ajang tahunan ini diprakarsai Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Asosiasi Game Indonesia. Mengusung konsep bisnis dan conference, IGDX menjadi wadah pengembangan investor dan penerbit game untuk berjejaring serta memperluas pasar yang diikuti sekitar 30 studio game dan 500 peserta. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan gelaran IGDX ini penting untuk membangkitkan kembali gairah industri game di tanah air. Mutia juga menyebut terdapat perbedaan dengan tahun sebelumnya, yakni adanya launching Indonesia Game Rating System. Yang pada prinsipnya ini dilakukan untuk meningkatkan, melindungi industri game, tapi di saat yang bersamaan juga melindungi para gamers, khususnya anak-anak. Jadi di tahun 2026 kita harapkan games yang beroperasi di Indonesia itu sudah memiliki angka ratingnya, dimulai dari 3 tahun, 7 tahun, 13, 15, 18. Sehingga ini juga memberikan kepercayaan kepada pelaku games bahwa khususnya orang tua yang banyak memberi aspirasi kepada Komdigi ya, mereka jadi bisa lebih tenang karena game developers nanti ke depan akan melakukan pengumuman masing-masing di dalam gamesnya usia berapa yang tepat untuk masuk ke game tersebut. Mungkin singkatnya seperti itu teman-teman. Sistem ini untuk ASEAN adalah salah satu rating sistem nasional pertama di ASEAN. National Rating System untuk game yang pada prinsipnya ini dilakukan untuk meningkatkan perlindungan industri game. Dari Bali, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, guna memastikan sekolah rakyat telah beroperasi dengan baik, Menteri Sosial mengunjungi salah satunya di Jombang, Jawa Timur. Saifullah Yusuf berjanji akan mengawal pendidikan para siswa di sekolah rakyat hingga lulus. Menteri Sosial Saifullah Yusuf berkunjung ke sekolah rakyat di Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu sore. Kedatangannya ini bertujuan mengecek sekolah rakyat di Jombang yang telah beroperasi sejak beberapa bulan lalu. Nantinya pemerintah akan terus mengawal para siswa sekolah rakyat hingga lulus dan menjamin keberlanjutannya antara bekerja atau ke perguruan tinggi.
dari sekolah rakyat ini? Ya nanti kita siapkan ini, jadi kita udah kerjasama dengan Pak Ari Ginanjar ya, yang memiliki teknologi untuk mengetahui minat, bakat, dan jeniusnya anak-anak dari awal. Dari sini kemudian kita dalami lagi, nanti melalui proses pembelajaran kita arahkan. Karena sekolah rakyat ini akan mengawal anak-anak, membimbing ya anak-anak ini sampai dia memenuhi cita-citanya lewat kemampuan maupun lewat talent atau lewat minat bakatnya. Saat ini ada 100 siswa tingkat SMP dan SMA yang belajar di Sekolah Rakyat Jombang. Mereka diberikan asrama untuk tempat tinggal dan seluruh biaya hidupnya ditanggung. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus Anyus melaporkan. Nilai hanya membuat gaduh, Menteri Keuangan Purbaya berencana membubarkan Satgas BLBI. Selain kegaduhan, Purbaya juga menilai Satgas BLBI tak membuahkan hasil banyak. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa membuka peluang membubarkan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Hal tersebut diungkapkan setelah Purbaya menyoroti kinerja dari Satgas BLBI. Purbaya ungkapkan hasil yang didapat oleh Satgas BLBI tidaklah banyak. Daripada membuat gaduh, mungkin Satgas BLBI akan dibubarkan. Meski demikian, sebagai bendahara negara, Purbaya masih harus melakukan asesmen lebih lanjut. Langkah tersebut ditempuh sebelum benar-benar mengakhiri masa kerja Satgas BLBI. Sebelumnya, Purbaya menyoroti data yang dirilis Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI yang mencatat pencapaian Satgas BLBI sepanjang 2024 substansial meliputi uang tunai dan aset tanah. Tim Liputan iNews melaporkan. Cek perkembangan program magang nasional yang dimulai Oktober ini, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menemui Menteri Tenaga Kerja Yasirli. Pemerintah memberikan perhatian khusus bagi lulusan baru atau fresh graduate mulai Oktober tahun ini. Pemerintah meluncurkan program magang bergaji selama 6 bulan. Untuk tahap pertama, sebanyak 20.000 peserta magang nasional akan bekerja di perusahaan BUMN atau swasta dan berhak menerima gaji setara dengan upah minimum provinsi. Untuk mengecek perkembangan program magang nasional ini, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengunjungi kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Teddy bertemu Menteri Ketenagakerjaan Yasirli, Wamenaker Afrian Sahnur, serta jajaran Kemnaker. Bisa langsung bekerja di tanggal 20, Anda bayangkan tanggal 20 Oktober, beliau sudah kerjasama dengan berbagai ribuan perusahaan, tanggal 20 Oktober nanti langsung bekerja. Yang kedua, dapat pengalaman. Yang ketiga, langsung dapat uang saku. Uang sakunya berapa? Sesuai dengan upah minimum dari kabupaten dan kota yang nanti akan mempekerjakan di perusahaan itu. Teddy menyebut usai gelombang pertama, pemerintah akan segera membuka kembali kesempatan magang gelombang kedua dengan perluasan jumlah peserta hingga ratusan ribu. Melalui program magang nasional ini, pemerintah berharap akan tercipta generasi muda yang siap kerja, adaptif, dan berdaya saing tinggi. Tim Liputan iNews melaporkan.